Suatu hari, seekor kelinci pintar akan memasuki rumahnya di hutan. Tatkala mendengar suara mengerikan dari dalam rumahnya. Aku adalah pejuang yang tak terkalahkan, yang punya jurus 1000 langkah. Aku bisa menginjak-injak badak di bawah kakiku dan menghancurkan gajah seperti serangga. Tidak ada yang bisa mengalahkanku. Si kelinci ketakutan mendengarnya. Lalu ia segera lari dari rumahnya. Beberapa saat kemudian, ia bertemu si Rubah. Hei Rubah, ada yang masuk ke dalam rumahku di hutan. Bisakah kau mengusirnya? Tentu saja saudariku kelinci. Kelinci dan Rubah pergi ke rumah si kelinci. Rubah yang sangat percaya diri berteriak ke dalam gua. Hei kau, berani sekali kau masuk ke dalam rumah temanku. Aku adalah pejuang yang tak terkalahkan, yang punya jurus 1000 langkah. Aku bisa menginjak-injak badak di bawah kakiku dan menghancurkan gajah seperti serangga. Tidak ada yang bisa mengalahkanku. Rubah tak menyangka mendengar pernyataan lantang itu. Ia jadi ketakutan dan tak tahu harus berbuat apa. Maaf kelinci, saudariku. Tapi aku tidak pernah bisa melawan makhluk yang bisa menginjak gajah. Begitu Rubah melarikan diri, kelinci menjadi semakin takut. Ia menyusuri hutan dengan sedih. Dan akhirnya bertemu si badak. Hei badak, ada yang tidak ku kenal masuk ke dalam rumahku. Tolonglah aku keluarkan dia dari sana. Tentu saja aku bisa. Ayo, bawa aku ke rumahmu. Kelinci mengajak badak menuju depan rumahnya. Hei kau, beraninya kau masuk ke dalam rumah temanku. Keluar dan tunjukkan dirimu. Aku adalah pejuang yang tak terkalahkan, yang punya jurus 1000 langkah. Aku bisa menginjak-injak badak di bawah kakiku dan menghancurkan gajah seperti serangga. Tidak ada yang bisa mengalahkanku. Si badak juga ketakutan hingga tidak tahu harus berbuat apa. Ya, kelinci, aku baru ingat. Aku ada janji dengan dokter gigi. Sangat penting. Aku lupa, aku harus pergi sekarang. Sampai jumpa. Menyadari badak bertubuh besar saja tak bisa membantunya, kelinci mungil itu kembali menyusuri hutan. Kali ini dia bertemu si gajah. Hai gajah, aku sudah sangat putus asa. Tidak ada yang bisa membantuku. Tolonglah keluarkan dia dari sana. Jangan khawatir kelinci kecilku yang lucu. Aku akan menolongmu. Ayo. Kelinci mengajak gajah ke depan rumahnya. Hei kau, berani sekali kau masuk ke dalam rumah temanku. Keluar sekarang. Aku adalah pejuang yang tak terkalahkan, yang punya jurus 1000 langkah. Aku bisa menginjak-injak badak di bawah kakiku dan menghancurkan gajah seperti serangga. Tidak ada yang bisa mengalahkanku. Si gajah ketakutan, hingga belalainya pun bergetar. Kelinci sayang, maafkan aku. Tapi aku tidak ingin ada yang menghancurkanku. Gajah meninggalkan kelinci dan kembali ke rumahnya. Pada saat itu, seekor katak kecil lewat di depan si kelinci. Hai katak, di hutan ini sudah tidak ada hewan yang bisa menolongku. Tolong keluarkan makhluk itu dari rumahku. Tentu saja saudariku kelinci, tunjukkan di mana rumahmu. Si kelinci menunjukkan rumahnya pada si katak. Hei kau, kalau kau tak keluar dari rumah temanku, sekarang juga aku akan datang menyeretmu. Jangan mendekat. Aku adalah pejuang yang tak terkalahkan, yang punya jurus 1000 langkah. Aku bisa menginjak-injak badak di bawah kakiku dan menghancurkan gajah seperti serangga. Tidak ada yang bisa mengalahkanku. Sekarang dengarkan aku baik-baik. Aku seekor katak dengan kaki yang lengket dan aku akan melompat tepat di atas kepalamu dan mengganggumu selama berhari-hari. Oh, jangan sampai kau berani. Tolong menjauhlah. Kalau begitu keluar sekarang. Mendengar teriakan berani si katak pada tamu tak diundang di rumah si kelinci, hewan-hewan lain segera berkumpul untuk melihat siapa pejuang perkasa itu. Cepatlah. Berapa lama lagi kau buat aku menunggu? Akan kuhitung sampai 3, 1, 2.
Baiklah, baiklah. Aku keluar. Aku di sini. Semua hewan melihat sekeliling, tetapi tidak melihat siapapun. Kau di mana? Jangan ada tipuan. Aku di sini. Aku berdiri di depan kakimu. Ini aku, Kelabang. Semua hewan mulai tertawa ketika melihat si kelabang. Semua hewan di hutan tertawa menyadari suara lantang itu milik si kelabang kecil. Tetapi mereka selalu percaya bahwa beberapa penghuni hutan dapat memiliki kekuatan yang sangat mengejutkan. Aku pejuang yang tak terkalahkan. Ibu, lihat kita dapat surat. Benar. Dan ini surat untukmu, panda kecilku. Ada namamu di situ. Ini adalah surat pertama untuk panda kecil. Dan dia sangat bersemangat sekali. Tapi di tengah kesenangannya, dia tidak menyadari kehadiran serigala kecil nakal yang sedang menguping pembicaraan mereka dari balik jendela. Aku penasaran isi dari surat itu. Semuanya mendapatkan surat, sedangkan aku tidak. Luar biasa. Ini adalah surat undangan. Coba tebak siapa yang akan datang ke hutan. Beruang si penjual balon? Bukan. Nuri si badut? Bukan. Jerapah si tukang es krim. Hore, 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 yuhu. Jadi, jerapah si tukang es. Kalian semua akan melihat betapa jahatnya tidak mengundangku. Ketika matahari sedang tinggi di atas kepala, semua anak hewan yang ingin menikmati es krim berkumpul di dekat pohon bambu dan mereka menunggu jerapah si tukang es. Tapi tak ada siapapun yang datang. Aku lelah menunggu. Kapan si jerapah tukang es krim itu datang? Tunggu, sudah tertulis di sini tempat yang benar kan? Iya. Kita sudah menunggu di tempat yang benar, di sini. Sesaat kemudian, jerapah si tukang es datang ke mereka dengan wajah yang sedih. Tapi dia tak membawa gerobak es bersamanya. Maaf kalian telah lama menunggu, tapi gerobak es krimku telah hilang. Tadi pagi aku menaruh es stroberi, es coklat, dan es vanila dalam gerobakku. Kemudian aku jalan. Aku ingin istirahat di bawah pohon apel melalui jalan sungai yang kulewati. Di saat itu, aku memakan apel merah yang harum. Ketika aku mau melanjutkan perjalanan, tebak apa yang aku lihat? Gerobak es krimku telah hilang. Aku mencarinya, aku mencari di mana-mana, tapi tidak ada. Jangan sedih jerapah tukang es. Kami akan menolong. Kami akan membantumu untuk mencari gerobak es krimmu. Betulkah? Mereka semua menuju pohon apel untuk mencari gerobak es krim yang hilang. Tepat pada saat itu, serigala nakal yang mencuri gerobak es krim berjalan menuju sarangnya dan mulai makan semua es krim dengan rakus. Nyam. Semua ini adalah milikku. Tidak ada siapapun kecuali aku yang boleh makan es krim ini. Si panda kecil yang sedang mengejar gerobak es krim menunjukkan pada teman-temannya jejak bekas roda di tanah dengan kaca pembesar di tangannya. Ini jejak bekas gerobak es krim. Lewat sini, ayo. Namun jejak roda itu terputus ketika mereka sampai di tempat rumput tinggi itu berada. Oh, apa yang harus kita lakukan sekarang? Teman, aku mencium harum aroma. Kau bisa merasakannya? Seperti... Stroberi. Iya, ini adalah wangi aroma dari stroberi. Panda dan teman-temannya
melihat sisa es krim stroberi menempel di batang pohon. Kita sudah di jalur yang tepat. Ayo, lewat sini. Sementara mereka semua mengikuti wangi aroma dari stroberi. Namun, ketika jalanan mulai menuju rawa, wangi dari aroma stroberi menghilang di sana, berubah menjadi aroma lumpur. Nah, kita sudah jalan sejauh ini, tapi aku tak melihat gerobak es krim di sini. Aha, ini bukan jejak gerobak es krim, tapi lumpur memberi jejak lanjutannya di sini. Ya, lebih dari itu sekarang. Ternyata bukan hanya jejak bekas roda di sini, tapi juga jejak kaki. Panda kecil dan teman-temannya segera menyadari jejak kaki dari lumpur yang ditemukan adalah jejak kaki serigala. Lalu mereka mengikuti jejak itu. Mereka sampai di sarang serigala. Rubah mengatakan salah satu dari mereka harus masuk ke dalam dan mengambil gerobak es krim. Tapi aku takut. Aku tidak bisa. Aku juga takut. Jangan aku. Ah, aku saja. Panda mengumpulkan keberaniannya dan berjalan masuk ke dalam sarang serigala. Menyadari ada seseorang yang masuk, serigala kecil yang nakal langsung berteriak kencang dan mencoba menakutinya. Siapa di sana? Jangan mendekat. Aku telah memasang perangkap. Jika kau masuk, aku akan memakanmu. Panda yang mendengar suara serigala mengetahui bahwa dia sedang sakit. Lalu tanpa rasa takut, dia menghampirinya dan melihat seluruh es krim telah habis dimakannya. Oh, kau sedang sakit, serigala. Aku tidak sakit. Seluruh es krim ini milikku, mengerti? Panda tidak yakin dengan kondisi serigala, lalu membawanya keluar. Hewan lain dan jerapah sangat terkejut melihat serigala yang terlihat sakit. Mereka segera mendudukkan serigala di samping batu dan menghangatkannya dengan sinar matahari. Yang lain membawakan teh buah hangat, yang lainnya membawakan sup bambu sehat, dan yang lainnya lagi membawakan kain panjang untuk menghangatkannya. Seandainya kau tak mencuri gerobak es krimku, kita akan berbagi es krim dan bersenang-senang bersama-sama, serigala nakal. Iya, dan kau tak akan kedinginan dan sakit di musim panas yang indah ini. Tapi kau tak akan berbagi es krim denganku. Karena kau tidak mengirimkanku surat undangan. Ketika serigala kecil mengatakan tidak mendapat surat, si buaya menunjuk ke arah cabang dari sebuah pohon yang berdiri di depannya. Aku rasa surat undanganmu tersangkut di cabang pohon di sebelah sana. Itu sebabnya kau tidak menerima. Oh, itu dia. Bangau si pengantar pos selalu menyampaikan surat untuk pemiliknya. Lihatlah, namamu tertera di sana. Sejak hari itu, serigala menjadi lebih berhati-hati dan memperlakukan temannya dengan baik karena dia tak akan pernah lupa bahwa hal yang paling penting dalam kehidupan di hutan adalah solidaritas dan pertemanan.